Ana musafiratun ila Jakarta. Wa ila aina anti musafiratun? Ana musafiratun ila Surabaya. Kaifa satu safirina ila Surabaya? Arkabut Tho'iroh. Ayuwah, ma'asalamah. Ma'asalamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, bertemu kembali dengan Ana masih dalam topik belajar percakapan bahasa Arab dasar bagi pemula. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Semoga kita semua diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Untuk memotivasi kita belajar, Ana akan mengutip sebuah hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Ta'alamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah sesungguhnya bagian dari agama kalian. Untuk pembelajaran percakapan bahasa Arab kali ini yaitu tentang bab sholat, di mana ada dua orang perempuan sedang melakukan perjalanan. Di dalam bahasa Arab kita mengenal ada domir mutakalim, artinya yaitu orang pertama yang berbicara. Kemudian domir mukotob, yaitu orang kedua yang diajak bicara. Di dalam percakapan ini, domir mutakalimnya muannats atau orang pertama yang berbicara adalah perempuan. Kemudian domir mukotobnya juga muannats. Artinya orang yang diajak bicara atau orang kedua juga perempuan. Diceritakan dalam kisahnya yaitu dua orang itu sedang melakukan perjalanan, yang satu menuju ke Surabaya, yang satu ke Jakarta. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti percakapannya. Ungzur, wastami, wa'id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafiratun ila Jakarta. Wa ila aina anti musafiratun? Ana musafiratun ila Surabaya. Limaza anti musafiratun ila Jakarta? Li sholati fil masjidil Istiqlal. Wa limaza anti musafiratun ila Surabaya? Li sholati fil masjidi Cengho. Aina anti satu solina zuhro?
fil masjidil istiqlal insya Allah. Wa aina anti satu solina zuhro Fil masjidi Cengho, insya Allah. kaifa satu safirina ila Surabaya Arkabut To'iroh. ayuwah ma'asalamah. Ma'asalamah. Demikianlah tadi percakapan dua orang perempuan ya, dengan domir mutakalim dan domir mukhotabnya sama-sama muannats, sama-sama perempuan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Anna musafiratun ila Jakarta. Anna itu saya, musafiratun itu bepergian, ila Jakarta ke Jakarta. Jadi saya bepergian ke Jakarta. Nah, di sini musafiratun. Kenapa musafiratun? Karena mu'anats ya, yang berbicara adalah perempuan. Kalau yang berbicara muzakkar atau laki-laki, maka dia musafiratunnya akan berubah menjadi musafirun. Nah, kemudian selanjutnya wa ila aina anti musafiratun, artinya kamu mau kemana, mau bepergian kemana, seperti itu. Sama karena tadi yang berbicaranya adalah muannats atau perempuan, di sini juga memakai musafiratun. Ya. Beda dengan muzakkar atau berjenis kelamin laki-laki. Ya. Tadi sudah kita bicarakan, yaitu memakai musafirun. Kemudian dijawab ana musafiratun ila Surabaya. Sama, anak saya musafiratun bepergian ila ke ya, Surabaya. Kemudian ditanya lagi, limadza anti musafiratun ila Jakarta? Limadza? Limadza artinya kenapa? Kenapa kamu bepergian ke Jakarta? Limadza anti musafiratun bepergian ila Jakarta? Kemudian dijawab li sholati fil masjidil istiqlal. Artinya untuk sholat di masjid Istiqlal. Kemudian ditanya balik, yaitu walimadza anti musafiratun ila Surabaya. Artinya kenapa? Limadza, kenapa? Anti, kamu perempuan, musafiratun, bepergian ila Surabaya, ke Surabaya. Kemudian dijawab disolati fi masjidi Cengho. Nah, dia berkata untuk sholat disolati di masjid Cengho, fi masjidi Cengho. Kemudian ditanya, aina satu solina zuhro? Aina itu di mana? Satu solina, kamu sholatnya satu solina. Kalau misalkan bertanyanya kepada muzakkar, kepada laki-laki, maka satu solinanya berubah menjadi satu soli. Nah, karena di sini muannats ya perempuan, maka memakai satu solina. Nah, jadi ada tambahan akhiran iya dan nun ya, untuk muannats ya, untuk perempuan. Kemudian dijawabnya fi masjidil Istiqlal, yaitu di masjid Istiqlal, fi masjidil Istiqlal. Insya Allah. Wa aina anti satu solina zuhro?
kemudian ditanya balik, nah, dan di mana kamu sholat zuhurnya gitu. Kemudian dijawab fi masjidi Cengho, ya, insya Allah di masjid Cengho, insya Allah. Kemudian ditanya lagi, kaifa satu safirina ila Surabaya, maksudnya naik apa kamu bepergian ke Surabaya gitu. Kaifa satu safirinya, bagaimana kamu perjalanan ke Surabayanya gitu ya, naik apa? Dijawab arkabut to'iroh. Di sini artinya saya naik pesawat gitu. Ma'asalamah. Ayuwah, ma'asalamah. Artinya baiklah, semoga selamat di jalan. Atau bisa juga hati-hati di jalan. Ma'asalamah. Demikianlah tadi percakapan antara dua orang perempuan. Jadi domir mutakalimnya mu'anas dan domir mukhotabnya mu'anas juga. Mari kita lihat, kita simak dua orang yang berbeda, ya. Domir mutakalim dan domir mukhotabnya berbeda jenisnya, yaitu mu'anas dan muzakkar. Mari kita ikuti percakapannya. Unzur wastami wa'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafiratun ila Jakarta. Wa ila aina anta musafirun? Ana musafirun ila Surabaya. Limaza anti musafiratun ila Jakarta? Li sholati fil masjidil Istiqlal. Wa limaza anta musafirun ila Surabaya? Bis sholati fil masjidi Cengho. Aina satu sholina zuhra? Fil masjidil Istiqlal, insya Allah. Wa aina anta satu sholi zuhra? Fil masjidi Cengho, insya Allah. Kaifa satu safiru ila Surabaya? Bito irah. Ayuah. Ma'asalam. Ma'assalamah. Demikianlah tadi percakapan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, yaitu mu'anas dan muzakkar, atau perempuan dan laki-laki. Ya. Di dalam percakapan ini kita menemukan perbedaan, yaitu di dalam fi'il dan di dalam isim. Ya. Yaitu antara lain di isimnya yaitu di ana musafirun. Ya. Kalau mu'anas perempuan, ana musafiratun. Ya. Kalau untuk laki-lakinya, ana musafirun. Nah, kemudian yang kedua yaitu di dalam fi'ilnya, yaitu di fi'il mudhari' yang seperti bertanya, di mana kamu sholat zuhurnya? Aina tusolli zuhra? Nah, untuk muzakkar kan nih. Nah, di mana kamu sholat zuhurnya? Kan kalau untuk mu'anasnya atau domir mukhotabnya mu'anas yang diajak bicara atau orang keduanya perempuan, kan berubah menjadi aina tusolina, tinggal menambahkan ya dan nun ya. Jadi kalau yang percakapan ini kan yang ditanya muzakkar ya, laki-laki, jadi aina tusolli. Nah, kemudian ada yang bertanya, kalau yang ditanyakan itu dia tuh laki-laki ya, huwa berarti domirnya. Nah, maka akan menjadi aina yusolli. Ya, aina yusolli. Kalau dianya laki-laki dua, muzakkar dua orang, nah, di mana sholatnya dia berdua itu misalkan gitulah. Berarti domirnya huma. Ya. Tinggal menambahkan akhirannya alif dan nun. Jadi yusoliani. Ya. Kalau misalkan domirnya banyak, dianya laki-lakinya banyak, ya,
yang ditanyakan di mana mereka sholat zuhurnya, tapi laki-laki semua, maka domirnya hum, ya. Maka akan menjadi aina yusoluna kalau hum, yusoluna tambahin akhirannya wawu dengan nun. Kemudian kalau misalkan berubah menjadi dianya wanita ya atau perempuan muannats ya, dia akan menjadi hiya ya, domirnya hiya. Jadi pertanyaannya di mana dia perempuan itu sholat zuhurnya? Aina tusolli zuhro. Nah, gitu. Kemudian kalau misalkan dianya perempuan berdua ya, seperti tadi tinggal menambahkan akhiran alif dan nun ya, yaitu menjadi aina tusoliani. Nah, kalau mereka ya perempuan jadi lebih dari 3 orang ya, muannats semua, maka domirnya memakai hunna. Nah, maka menjadi karena banyaknya menjadi yusolna. Aina yusolna, zuro. Nah, ada lagi misalkan domirnya diganti dengan anta, kamu tapi berdua. Ya, tadi kan antanya satu, tusoli. Sekarang berdua antanya, kamu berdua sholat di mana? Seperti itu. Maka menjadi yang pertama kan tusoli, kamu sendiri ya, domir anta. Ini domirnya antuma ya, domirnya dua orang laki-laki. Seperti biasa kalau ada dua berarti akhirannya ditambah alif dan nun. Ya. Jadi menjadi tusoliani. Ya. Kemudian kalau misalkan domirnya kalian ya laki-laki semua, ya, itu kan berarti antum ya, domirnya memakai antum. Maka kalau antum akan berubah menjadi tusoluna. Ya. Aina tusoluna zuhro, misalkan antum nih kalian nih mau sholat zuhur di mana? Ya, karena kan lebih dari 3 ya antum. Gitu. Kalau kalau di dalam bahasa Inggris kan kalau lebih dari 1 jamak kan cuma 2. Kalau di bahasa Arab ada 3 ya. Sendiri ya, misalkan kayak mufrad ya, kemudian berdua. Nah, ada yang berduanya, baru yang di atas daripada 3. Kalau bahasa Inggris kan nggak ada, adanya tunggal dan jamak seperti itu. Kemudian tadi kalau misalkan antum ya, sudah ya tadi antum, itu menjadi tusoluna. Ya. Kemudian kalau misalkan domirnya antuna, kaliannya tuh wanita semua, seperti itu. Tadi kan kalau antum laki-laki semua. Sekarang kalau kaliannya itu jadi muannats, perempuan semua, jumlahnya lebih dari 3. Nah, pakai antuna, itu menjadi tusolna. Ya. Aina tusolna zuhro. Dia menanyakan kepada perempuan yang jumlahnya banyak. Ya. Kalian semua perempuan di antuna. Ya. Kemudian kalau domirnya anak, maka cukup dengan usolli. Kamu sholat di mana? Jawabnya kan, saya sholat zuhur di rumah. Kan, ana usolli zuhro fil baiti. Seperti itu. Kalau usolli sebenarnya kan sudah mengandung domir, saya sholat. Kenapa dipakaikan ana lagi? Ana usolli zuhro. Sebenarnya kita mau memakai ana atau enggak tuh nggak masalah kalau kita nggak pakai, karena kan di kata usolli sudah termasuk artinya saya. Nah, saya akan sholat zuhur misalnya. Tapi kalau ada yang memakai ana juga, ya itu nggak apa-apa ya, itu untuk menegaskan saja. Jadi memakai boleh, tidak pun tidak masalah. Seperti dikata misalkan nahnu ya, domir nahnu kita. Seperti ditanya gini, kamu sholat di mana? Kan banyak yang ditanya, lebih dari 3 ya. Jadi kan jawabnya pasti kita. Ya.
kita sholat zuhur di rumah misalnya, maka nahnu domirnya. Nah, jadi nahnu nusolli zuhra fil baiti. Seperti tadi boleh dipakai nahnunya, boleh juga tidak. Langsung nusolli juga apa-apa. Nusolli zuhra fil baiti. Seperti itu. Untuk perbedaan selanjutnya ada di fiil yang terakhir, yaitu fiil mudhari' ya. Di kata atau di kalimat kaifa satu safiru. Ya. Kaifa satu safiru ila Surabaya. Karena domir mukhatabnya atau orang kedua yang diajak bicaranya muzakkar atau laki-laki, ya, maka kita memakainya kaifa satu safiru. Kalau domir mukhatabnya muannats seperti pada percakapan yang pertama, itu kita memakainya kaifa satu safirina. Nah, seperti itu. Demikianlah tadi percakapan hari ini sudah kita bahas satu persatu ya, sudah kita kupas satu persatu. Ada 2 percakapan tadi. Yang pertama yang berdomir mukhatab muannats ya, dan domir mukhatabnya muzakkar. Artinya yang lawan bicara kita perempuan dan lawan bicara kita laki-laki. Semoga percakapan hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Villa ya, dan terutama buat yang sedang belajar bahasa Arab pemula. Ya. Tak lupa Ana juga mengucapkan jazakumullah khair buat yang sudah mendukung dan mensubscribe channel Ana. Semoga mendapat pahala keberkahan. Kenapa bisa begitu? Karena antum dan antuna telah mendukung kebaikan. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ta'alamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Nah, yang kedua, bahasa Arab juga sebagai syiar Islam. Contoh, ketika kita sholat dan zikir, kita memakai bahasa apa? Kita memakai bahasa Arab. Nah, akan beda jika kita tahu artinya dan tidak tahu artinya. Ya. Semakin kita tahu, semakin memahami bacaannya, semakin hadir hati, semakin khusyuk, akhirnya semakin menambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita dukung terus, akan ada percakapan-percakapan berikutnya. Fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba mencari kebaikan. Jari-jari antum dan antuna membawa kebaikan. Afwan, jika ada salah kata ataupun sikap, mohon dihalalkan atas segala khilaf. Sebagai kata penutup, la yustata'ul ilmu birohatil jasadi. Ilmu tidaklah didapat dengan jasad yang santai. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.